بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada dua hal yang sangat fundamental ketika kita beribadah, terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Yang pertama, masalah niat. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap aktivitas amal itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Kemudian masalah yang fundamental yang kedua, masalah yang sangat mendasar, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Allah perintahkan kita disuruh untuk mutabba'ah, ittiba kepada Rasulnya, ngikuti Rasulnya, terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini.
Apa wujud konkret kita ittiba kepada Rasulnya? Yaitu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Kalau itu sudah kita aplikasikan, terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini, Allah berjanji, dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Allah berjanji, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Dalam satu hadits qudsi, kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, Allah akan jadi matanya, dengan itu dia bisa melihat. Allah jadi tangannya, dengan itu dia bisa menggenggam. Allah jadi telinganya, dengan itu dia bisa mendengar. Allah jadi kakinya, dengan itu dia bisa berjalan. Ini bahasa kinayah, kiasan. Artinya kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, Allah jaga dia, Allah lindungi dia, Allah selamatkan dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahkan kalau ada seorang hamba Allah dicintai oleh Allah, doa-doanya makbul, mudah sekali diijabahi oleh Allah. Tidak hanya doanya, apa yang terbersit dalam hatinya Allah sudah dengar. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada seorang hamba Allah dicintai oleh Allah, dia dimusuhi oleh orang lain, Allah nyatakan perang kepada mereka. Begitu besarnya kecemburuan Allah terhadap hambanya, hamba yang dicintainya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, sampai beliau tulis satu kitab, Asyara, 10 marhalah tahapan untuk membangun mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Salah satu diantaranya ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di, sesudahku. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah itu. Gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya kita disuruh konsisten, istiqomah, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW yang telah diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama ahlus sunnah, dan kaum muslimin insyaallah hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi janji Allah tidak hanya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Allah juga berjanji wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan surah Al-Imran ayat 31 ini, manakala ada seorang hamba Allah mengaku cinta kepada Allah, tapi dia tidak ihya'us sunnah, itu cintanya bohong, kadzab. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ulama-ulama fikih mencoba untuk mengkristalkan, meringkas amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama bulan Ramadan. Yang pertama, Syam Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan Allah mensyariatkan ibadah saum pada bulan Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Muttaqin
Itu derajat puncak manusia di sisi Allah. Harta yang kita miliki, jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaan yang kita miliki, martabat, keturunan yang kita miliki, bukan merupakan ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Akan tapi ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya tentang masalah ibadah saum pada bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Akan tapi Rasulullah mengabarkan, kebanyakan, kata Rasulullah, kebanyakan pada umumnya, banyak umat Rasulullah ini yang berpuasa pada bulan Ramadan tapi tidak dapat apa-apa kecuali alju wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dua masalah yang sangat fundamental ini tidak diindahkan, yaitu bab masalah niat dan ihya'us sunnah. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian amalan sunnah yang kedua, qiyamul lail, salat malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menegakkan ibadah qiyam pada malam harinya, qiyamul lail, salat malam, salat tarawih pada malam hari bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ada hal yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat kita, satu kesalahan yang terus diulang-ulang. Apa itu? Rasulullah mengingatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailatin." Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya barang siapa orang yang salat bersama imam, ini konteksnya qiyamul lail, salat tarawih bersama imam berjamaah, hatta yansarifa, sampai selesai, berarti sampai salat witir. Rasulullah mengabarkan, kutiba lahu qiyamul lailatin. Niscaya Allah akan mencatat baginya seperti orang yang salat malam semalam suntuk. Seperti itu dikabarkan oleh Rasulullah. Tapi kebanyakan kaum muslimin, begitu imamnya salat witir, bubar, tinggal sekian shaf. Kenapa? Ini kabar busra, berita gembira yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kenapa tidak diindahkan? Ini kesempatan emas bagi kita di bulan Ramadan yang mubarak ini. Ikuti imam sampai selesai, sampai salat witir. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian amalan sunnah yang ketiga yaitu iqra'ul Quran atau tadabbur Quran. Kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita hayati Al-Quran, dan berusaha kita amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah al-huda, petunjuk dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Al-Quran adalah as-shifa, penyembuh dari segala macam bentuk-bentuk penyakit, baik fisik maupun non-fisik. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran syafi'an li ashabihi. Puasa kita, bacaan Al-Quran kita, itu bisa menjadi syafaat, penolong kita nanti di yaumil akhir. Kemudian amalan sunnah yang keempat yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal sedekah fi siyami Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu pada bulan Ramadan.
Kalau kita buka kitab Sirah Nabawiyah, Masya Allah, Rasulullah sedekahnya di bulan Ramadan lebih banyak, lebih maksimal daripada bulan-bulan yang lain. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedekah itu tidak hanya memberikan fulus. Ketika kita memberi nasihat pada orang lain, itu juga sedekah. Bahkan ketika kita share ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, kata-kata hikmah lewat grup-grup WA, itu juga sedekah. Begitu juga ketika ada seseorang yang mau berbuat maksiat, kita cegah kemaksiatan, itu juga sedekah. Ada orang yang berbuat mungkar, kita cegah, itu juga sedekah. Bahkan ketika kita jalan, bertemu sesama muslim, saling tegur sapa, ucapkan salam, tersenyum, itu juga sedekah. Bahkan di jalan ada duri, ada batu yang bisa mencelakakan orang lain, bismillah, kita pindah, itu juga sedekah. Bahkan Rasulullah memberikan busra, berita gembira, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kita kerjakan di bulan Ramadan, Masya Allah, itu nilainya Masya Allah luar biasa. Rasulullah mengabarkan ketika kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil amili fihim ajra 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Kalian akan dapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajra 50 minhum, apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka? La, ajra 50 minkum, dari kalian. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Bahkan hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Kenapa? Nilai pahalanya luar biasa. Jadi ketika kita tetap konsisten, istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita ittiba'us sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mulai dari ibda' binafsih, dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Rasulullah memberikan berita gembira, itu nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah melakukan akselerasi amal soleh, percepatan amal, lompatan-lompatan amal. Ini kesempatan emas di bulan Ramadan yang mubarak ini. Akan tetapi Rasulullah memberikan warning, ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada resiko yang harus kita tanggung. Apa? Rasulullah memberikan gambaran, hidupmu nanti seperti al-qabidu ala jamri, memegang bara api. Artinya kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terlebih saat ini di tengah-tengah fitnah-fitnah akhir zaman, resikonya berat, tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Tapi kalau kita sanggup hidup seperti itu, busra, berita gembira, nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan dalam tingkat global kita bisa melihat bagaimana kaum muslimin dalam lingkup global di akhir-akhir ini kita dihadapkan oleh ujian yang bertubi-tubi. Tapi alhamdulillah, sebagaimana diyakini oleh kaum muslimin, bagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fayanamana Allahu alladziina shadaqu wa yanamal katibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan, ya Allah, saya telah beriman, apa cukup dengan itu? Berkata dengan itu, kata Allah, belum cukup. Hingga Allah turunkan mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Justru dengan ujian itu Allah ingin tahu siapa yang istiqomah imannya. Dan dengan ujian, cobaan, tantangan yang bertubi-tubi itu, Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya. Dalam skop global dunia Islam,
benar-benar dihadapkan oleh ujian yang berat, baik fisik maupun non-fisik. Terlebih gerakan Islamophobia benar-benar menggurita di seluruh dunia. Tapi alhamdulillah puncaknya, akhirnya perjuangan dunia Islam sampai pada titik kulminasi. Akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB akhirnya menetapkan tanggal 15 Maret hari ini. Tanggal 15 Maret sekian tahun yang lalu sudah ditetapkan. Itu hari anti-Islamophobia internasional seluruh dunia. Ini wajib disyukuri oleh umat Islam, lebih khusus umat Islam Indonesia. Jadi PBB sudah menetapkan ini hari internasional tiap tanggal 15 Maret menjadi hari anti-Islamophobia. Oleh karena itu, ayo kita harus bersyukur. Kita suarakan lewat medsos, lewat media kita, lewat HP kita. Stop kekerasan terhadap Islam. Stop diskriminasi terhadap Islam. Stop kebencian terhadap Islam. Stop. Karena ini sudah menjadi hari internasional anti-Islamophobia, hari anti kebencian terhadap Islam. Ini yang patut kita suarakan. Terlebih Indonesia mayoritas Muslim penduduknya. Bahkan lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life menempatkan Indonesia ranking pertama jumlah penduduk Muslim terbesar seluruh dunia. Ayo kita gerakan anti-Islamophobia yang sudah dijadikan ketetapan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menjadi hari internasional anti-Islamophobia. Ini juga merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan sunnah yang kelima, Rasulullah memberikan contoh iftar shaim, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Rasulullah mengabarkan ketika kita memberi buka kepada orang yang berpuasa, apa istilahnya, takjil, ini nilai pahalanya seperti orang yang berpuasa dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Amalan sunnah yang keenam yaitu umrah di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi umrah di bulan Ramadan itu nilai pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tahun ini kita belum diberi kemampuan oleh Allah untuk umrah di bulan Ramadan? Datang salat subuh bersama berjamaah di Masjid Al-Kautsar. Ba'da salat subuh ikuti kuliah subuh. Kita perbanyak. Kalau belum sampai waktu suruk terbit matahari tambah 5-7 menit, kerjakan salat sunnah Isra 2 rakaat. Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti haji dan umrah. Tammatin, diulang-ulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Sempurna. Yang terakhir, amalan sunnah yang ketujuh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'taqibul usra fi akhir fi siyami Ramadan. Rasulullah mengakhiri 10 hari terakhir pada bulan Ramadan yaitu melaksanakan ibadah sunnah iktikaf. Bahkan istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa doa yang aku baca selama melaksanakan ibadah sunnah iktikaf dalam rangka taqarrub ila Allah? Rasulullah ngajari satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkanlah hamba-Mu. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan yang mubarak ini kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu derajat puncak manusia di sisi Allah, muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rahmanir Rahim, ya Ghafur ya Syakur, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma sirif anna bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka lama tasawwu qadir. Allahumma na'udzu bika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa thamatatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma as'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wala dzikrullahi akbar.